Kemudian saya keluarkan bentuk video 1 menit yang isinya bisa dipahami, dan kemudian ada masalah, ada klimaks, ada kemudian penyelesaian masalahnya dalam 1 menit. Maka kemudian saya mendapatkan perhatian yang cukup besar pada hari itu. 92,3 MKFM Yogyakarta. Kita lanjut lagi ya ngobrolnya sahabat MK bersama narasumber kita Mas Sifrun. Beliau ini konten kreator, dakwahnya melalui sosial media lewat Instagram dan YouTube, atau ada sosmed lain nanti saya tanyakan lagi. Anda bisa cek ya beberapa hasil videonya yang cukup ilmunya dapat, mencerdaskannya dapat, kritisnya dapat. Anda bisa cek kalau Instagram, namanya sama, Instagram sama YouTube-nya Sifrun, SHIFRUN. Baik, Mas Sifrun, kita lanjut lagi ngobrolnya nih ya. Oke. Baik, ngomong-ngomong, Sifrun ini nama aslinya ya? Bukan. Oh, bukan. Nama aslinya siapa, Mas? Nama aslinya Ridwan. Oh, itu nama aslinya. Sifrun ini apa nih? Sifrun itu jadi gini ceritanya. Ini mau diceritain nggak? Ya, harus dong. Saya bikin akun sampai kemudian dari April sampai Agustus tiba-tiba akunnya ke-ban. Itu kan zaman-zaman masih kenceng banget ya perseteruan, perebutan suara pas itu ya, perebutan suara, ada kepentingan politik dan segala macam, dan Islam terseret dalam perebutan suara pada hari itu. Yang ke-ban itu berarti tahun 2018 juga. Oh. Tahun 2018 di bulan Agustus. Jadi akunnya yang pertama yang pakai nama asli itu cuma bertahan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 bulanan, nggak sampai setahun. Tiba-tiba ada semacam sistem ya yang kemudian membuat Instagram saya tidak aktif. Meskipun waktu itu videonya belum berbau kritik politik atau sudah? Saya tidak pernah menyebutkan kelompok, saya tidak pernah menyebutkan nama, tapi saya mengkritik dengan gaya pikir saya. Saya mengkritik misalkan dulu ada kasus di mana bahwasanya baju yang begini dan begini itu gak boleh. Loh, jangan salah, bahwasanya justru perubahan itu bisa dimulai dari baju. Saya bilang kayak gitu. Saya kasih kemudian sejarahnya Sunan Kalijogo, di mana dia kemudian membawa baju sebagai bentuk perubahan dia. Nah, tapi yang mungkin yang seperti ini lebih berbahaya, dianggap lebih berbahaya daripada yang memang tidak memiliki, cuma ikut-ikutan saja, sehingga apalagi engagementnya kan cepat, itu lagi naiknya kencang banget gitu ya. Naiknya asal kemudian mau posting aja udah ribuan aja bisa dapat follower. Nah, dan orang itu lagi ngomongin pas itu Instagram lagi rame banget, lagi ngomongin Islam dan politik. Itu lagi rame-ramenya. Beda dengan sekarang. Kalau kita ngomongin politik sekarang itu netizen udah ngerasa bosen, basi, mual, atau sudah muak lah ya. Apalagi dengan dipicu dengan apa yang terjadi faktanya, dan kita sudah lihat sendiri bahwasanya bukan Islam yang dimenangkan, jelas, dan tidak ada kepentingan, tidak ada nilai-nilai Islam yang dibawa oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang yang diangkat oleh umat Islam yang pas itu mengklaim dirinya diangkat oleh umat Islam. Nah, pas itu Agustus tiba-tiba akun saya tetap ada. Ini band yang sejauh ini saya yang paling ngerasakan, ini band yang paling ngeri, band yang paling nyakitin lah ya. Itu saya masih bisa ngebuka, tapi orang-orang yang ngefollow saya tidak bisa menemukan akun saya. Jadi masih bisa posting, masih seolah-olah gak ada apa-apa. Kalau yang lain kan biasanya langsung hilang, gak bisa dibuka.
Ini saya tidak ada apa-apa, tidak ada pemberitahuan, masih bisa posting. Loh kok yang nonton kok gak ada gitu. Kok yang nonton puluhan, kemarin ratusan ribu, kok ini cuma 40, kok cuma 6. Terus teman-teman yang kenal saya nge-WA, "Bang, mana akun antum?" Loh, akunnya mana? Ada kok. Kemudian pas saya ketemu teman saya, pas kebetulan itu saya lagi di Pare kalau nggak salah, ngabarin, ini loh ditunjukin. Oh iya kok gak ada ya, kok hilang ya. Ternyata ini sudah gak berfungsi lagi. Maka kemudian saya mengambil nama Sifrun untuk bikin akun yang kedua. Dan saat itu saya diajak sama Ustadz Felix Show untuk bantu-bantu regenerasi di Yuk Ngaji Pusat, Yuk Ngaji Jakarta Pusat. Akhirnya dari pondok yang saya hafalannya belum selesai ditarik sama Ustadz Felix Show ke Jakarta. Ya itu tentu saya bilang begini kok Ustadz Felix, kalau antum mau bawa saya ke Jakarta ya antum yang ngurusin perizinan saya di pondok, saya sudah niatkan untuk selesaikan hafalan. Oh ternyata di lobi beneran. Ya gitulah. Kemudian rekayasa asing itu memang kuat ya, rekayasa Cina apalagi. Nah kemudian saya diajak lah kemudian ke Jakarta. Pas itu kemudian gak lama ketika saya di Jakarta akunnya hilang, dan itu kejadian dan cukup membuat frustasi. Cukup membuat aduh ini jerih payah sendiri ini. Kemudian dan itu ngedit ketika masih berstatus saya pas itu masih mahasiswa, bukan mahasiswa di ISI ya, saya dari ISI kuliah lagi di Mat Ali, masih mahasiswa, masih santri, hafalan di Darul Firdaus, Ma'had Darul Firdaus, hafalan Quran, dan masih menjadi pengajar di Pondok Pesantren Panatagomo Putri. Jadi kehidupan saya penuh, bahkan saya itu beberapa bulan cuma tidur 2 jam, masih ingat sampai saya sakit parah itu ditegur sama mudir saya, Ustadz Salahuddin, ditegur, "Kamu ini terlalu parah sama badan." Dan saya mengedit itu di sela-sela itu semua. Saya pulang mengajar itu malam, berangkat pagi selesai siang, kemudian kuliah sampai maghrib, ngajar lagi sampai jam 8, kemudian ikut kegiatan pondok sampai jam 10 sampai jam 12 hafalan baru buat disetorkan subuh, jam 12 nyari makan, jam 1 kemudian saya bikin konten. Jam 1 sampai jam 2, tidurnya jam 3 sampai jam 4 biasanya begitu. Nah, itu kan kerasa banget ya perjuangannya, nyesek gitu ya. Dari duit yang habis ngajar, gaji daripada ngajar yang enggak seberapa itu habis buat beli pulsa, buat beli nyewa internet gitu ya. Buat beli inilah, kemudian tiba-tiba kok hilang akunnya. Wah itu cukup males ya. Beberapa kali Ustadz Felix ngerayu saya untuk bikin akun, saya ntar lah, males gitu ya. Kayaknya saya Indonesia cuma saya orang yang berani bilang gitu ke Felix Show gitu ya. Nanti aja lah, males. Gila kamu ya. Males gimana. Sampai kemudian saya diajak ke satu acara Amazing Muharramnya AKL atau 10 tahunnya AKL, ketemu sama Ustadz Bahtiar Nasir, dikenalkan sama teman-teman artis. Ini Ustadz ada Mas Erwin pas itu, ayah kembar kalau di Instagramnya. Ustadz, ini saya mau kenalkan Ustadz, ini ada aktivis media sosial Ustadz, pejuang di media sosial. Ini namanya Ridwan Ustadz. Tapi akunnya sudah hilang. Itu kan kayak gimana gitu ya. Kemudian Ustadz Bahtiar Nasir ngeliatin saya, terus beliau bilang gini. Ini salah satu kalimat yang kemudian saya ingat sampai sekarang. Beliau bilang gini, berarti antum hebat. Berarti antum sudah mendapatkan perhatian ketika akun antum dihapus. Saya saja sampai sekarang akun saya gak pernah dihapus. Artinya saya tidak lebih mengancam daripada kamu. Oh begitu ya, oke lah Ustaz. Maka besoknya kemudian saya bikin oke lah kalau gitu saya bikin akun lagi gitu ya.
ya agak sedikit besar kepala pas itu ya, dari besar kepala itu kemudian menggerakkan, akhirnya saya pilih nama Sifrun. Dan untuk nama Sifrun sendiri saya pas mengajukan kepada Ustadz Felix Show pas itu menawarkan kalau namanya ini aja, Kaipang aja bro. Antum tahu Kaipang Mas Rosyid? Kaipang itu dulu ada film setelah zamannya Yuko di Indosiar. Zamannya Sung Gokong. Setelah Sung Gokong, kemudian Sung Gokong tamat, di Indosiar ganti Kaipang, Partai Pengemis Cina. Akhirnya Partai Pengemis Cina. Jadi hidupnya gaya hidup yang melarat gitu. Dan itu pas saya itu dipasangin sama Hawariyun gitu. Sebentar Mas Sifrun, ini suaranya tidak muncul. Masuk. Oke, sudah masuk lagi. Saya. Ya, tadi sampai ke direferensikan nama Kaipang. Oh iya, Kaipang, Partai Pengemis Cina. Kaipang. Nah kemudian saya bilang, ini nama dari antum kok gak keren saat Partai Pengemis Cina. Dan teman saya itu antum kumpulkan sama Hawariyun. Kola Hawariyin amin ansarullah, penolongnya Allah, satunya pengemis. Ini gak ada keren-kerennya. Kemudian saya namanya Sifrun aja. Dan Ustadz pun bilang ya Sifrun itu juga nama anak daripada anak ketiga Ozi, namanya daripada Ozi, anaknya daripada Ustadz Felix, namanya pun Muhammad Al-Fatih Sifr. Ya, Sifr itu kemudian saya ambil dan saya tulis kemudian beberapa, kalau nggak salah 17 filosofi tentang Sifr itu, Sifrun. Kemudian saya serahkan, ini saya mau pakai nama ini. Terus kata Ustadz Felix, oke lah pakai nama ini. Apa yang antum cantumkan ini jauh sudah sangat amat lengkap. Kemudian saya pakailah nama Sifrun. Untuk yang pertama, untuk membiaskan nama asli saya, karena pas itu lagi panas-panasnya, dan juga untuk mendapatkan nama panggung. Dan nama panggung pas itu sangat efektif untuk menaikkan seseorang, lebih menjual daripada nama Ridwan, karena Ridwan banyak yang pakai pertama, dan juga nama Ridwan itu susah untuk diingat. Karena apa? Karena ingatan tentang Ridwan, manusia terhadap Ridwan itu banyak, sedangkan Sifr itu ingatan manusia ya baru tahu mungkin. Akhirnya saya tertanggal bulan, kalau nggak salah itu Oktober, saya kemudian 2018 saya bikin akun baru dari nol lagi, yang sampai sekarang. Jadi sudah menyiapkan kalau suatu saat dipanggil dengan nama Sifrun ya? Iya, saya pakai nama. Baik. Jadi saya manggilnya Mas Sifrun, taunya itu namanya. Oh iya, ya bagus lah. Biar ditangkapnya susah. Tapi kan sudah dalam tanda kutip sudah terkenal juga kan? Iya, alhamdulillah ternyata ditangkapnya gampang maksudnya. ya selama kita juga tidak serampangan dan kemudian berbicara senantiasa pakai data dan tidak gampang tersulut oleh emosi, ya selama ini dakwah intan surullah yang suruhkum wa tsabbit aqdamakum, Allah menolong kita, dan juga kita juga berpikir realistis dalam setiap langkah. Kita harus memikirkan secara matang, gak asal kritik, gak asal kemudian menjelek-jelekkan tanpa ngasih solusi, gak asal bersuara, tapi juga dipikirkan matang-matang sebelumnya. Berarti ini Mas Sifrun, Sam enaknya Mas Sifrun apa Mas Ridwan nih? Sifrun aja. Sifrunnya baik. Kalau saya lihat di list videonya itu kan agak mengkritik, agak istilahnya pro kontra nih. Misalnya yang di Instagram yang terakhir Kim Jong Un akan hukum apa gimana tadi? Saya lupa postingannya.
menghukum mati orang yang nonton K-pop, Korean drama, drakor ya. drakor. Nah, itu ibaratnya misalnya nih saya suka drakor nih, baca itu kan ngapain sih semacam itu. Gimana Iya. nih? Itu sengaja atau gimana nih? Makanya saya tidak ada tendensi dalam captionnya. Saya bilang ada tanggapan nggak? Ataupun saya di kalau biasanya kan orang yang apa ya, yang kurang dewasa dalam berdakwah, tuh dengerin para K-popers di tag orang-orangnya. Tuh dengerin, kalian mau mati atau mau hidup. Nah, itu kan seperti itu. Tapi untuk pesan yang sama, konten yang sama, saya kemudian mendeliverinya lebih friendly. Contoh kemudian ada tanggapan nggak, sambil kemudian kasih emoticon monyet tutup mata gitu. Kemudian di Instant Story saya bilang, lah Pak Kim Jong Un itu bukannya orang Korea juga ya gitu. Kok nonton Korean drama nggak boleh. Kemudian muncullah tanggapan-tanggapan. Tapi kan seenggaknya tujuan saya itu sudah sampai, bahwasanya info tentang Korean drama itu yang dilarang di Korea Utara pun itu juga akan dibaca oleh teman-teman yang ngebaca yang suka dengan Korean drama itu sendiri. Intinya apa yang saya inginkan sudah sampai, sudah selesai. Jadi dakwah itu tidak memaksa. Maka lucunya kerap juga hijab itu dijadikan satu perangkat untuk menunjukkan kelebihan dari diri sendiri, kelebihan atas orang lain, bahkan keberlebih-lebihan daripada kepemilikan materi kita.